Sungguh akan rugi, akan tidak beruntung orang yang datang di hari itu, di hari kiamat. Zulma itu adalah dengan dosa-dosa kezaliman. Ayo. Nah, makanya jangan sampai kita membawa durhaka ke orang tua. Jangan sampai membawa kejahatan kepada saudara, mutus tali persaudaraan. Jangan membawa rebutan waris, jangan membawa dengki, jangan membawa dendam, jangan membawa zina, jangan membawa makan riba, jangan. Maka sungguh sangat merugi orang yang membawa zalim itu semuanya. Kezaliman itu adalah kemaksiatan. Maka ini jangan sampai kita membawa, jangan dibawa. Biar di alam barzah mengerikan dengan dosa sekecil apapun. Masanya jangan dibawa itu semua. Bagaimana untuk kita tinggalkan? Tinggalkan di dunia saat ini selagi nyawa masih ada kandung badan kita. Apa itu? Tobat. Bukankah itu pintu? Kita masuk ke pintu tobat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, lihat Allah Maha Kasih. Innallaha wal ghafur. Allah Maha Pengampun. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa itu belum diampuni. Maka saat ini bergegas. Kalau tobat jangan nunggu esok hari. Jangan-jangan nggak sampai esok mati, malam sudah dicabut nyawa kita. Semoga panjang umur. Nah ini harus, jangan bawa dosa-dosa itu. Segede apapun dosa. Mungkin yang jago ini raja riba. Bukan sekedar pemain riba. Raja riba. Oh top, raja riba. Selagi nyawa masih ada di kandung badan. Allah buka pintu tobat. Ayo tobat. Raja rampok. Raja maling, raja judi, kan ada raja-raja, sultan ya, raja-raja, raja judi, semuanya ketahuilah, sebesar apapun dosa seorang hamba selagi masih di dunia, berarti dia masih di wilayah kesempatan untuk bertobat. Selagi matahari masih terbit dari timur, Allah akan ampuni. Selagi nyawa belum sampai tenggorokan, Allah ampuni. Maka jangan nunda esok hari. Lah inilah, jangan kita membuat zalim. Kita akan menyesal, kita akan merugi, kita akan tersiksa, kita akan capek. Maka sebesar apapun dosamu, hei hamba Allah, saat ini juga jangan nunda esok hari. Yang masih berurusan dengan riba, berpikirlah untuk menyelesaikan dirimu dari riba. Alhamdulillah di sana banyak orang berbondong-bondong keluar dari riba. Akan tapi ternyata di sana juga ada orang muncul masuk dunia riba, sehingga dia terjepit di dunia sebelum di akhirat. Pinjol. Innalillah. Kadang ustad dia. Kadang ahli pengajian dia. Kadang santri dia. Ternyata berurusan dengan riba. Sementara di sana orang yang uangnya banyak ingin keluar dari riba. Bagaimana ini orang diuji dengan kesempitan justru masuk ke neraka riba. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang duitnya banyak ingin mengentaskan diri dari riba. Ingin membebaskan diri dari riba. Sementara ternyata di sisi lain banyak orang hari ini. Kita mendengar cerita sebagian orang, loh kok bisa masuk bagaimana? Alasannya nggak ada ini. Bukan, cara hidup yang salah. Cara hidup. Naik angkot saja udah jadi malu, harus punya motor sendiri. Handphone, jamnya double, bajunya berapa baju, sudah begitu mengatakan dia kurang uang, bagaimana? Lalu pinjem yang riba. Ini juga menyeramkan, itu akan dibawa. Sementara yang banyak di sana orang pada tobat. Ada orang ngadu kepada kita, Buya, saya baru bisa lolos dari riba ini, baru 15 tahun yang akan datang, saya takut keburu mati. Karena dia harus ada ikatan apa begitu. Dengan dunia riba ini nggak bisa langsung lepas. Kalau saya lepas, saya harus kena begini. Yang penting mulailah saat ini. Ini orang berbondong-bondong untuk tobat. Tapi kenapa sekarang ada muncul yang tampak dia pakai kopiah putih, bahkan mungkin pakai imamah, pakai jubah barangkali, ternyata terjepit dari riba. Bagaimana? Bagaimana urusannya dengan Allah? Ala pinjaman? Pinjol ya namanya apa? Innalillah, bertobatlah ya Allah. Biarpun jamaahmu tidak ada yang tahu, tapi Allah kan tahu. Nah, ini jamaahnya tidak tahu lah, ini ustadzah. Santri, orang awam saja nggak perlu seperti itu. Kita perlu kembali kepada Allah, taubat. Jangan sampai zulum itu kita bawa di saat kita berada di alam barzah hingga di padang mahsyar. Maka tinggalkan
masuk wilayah namanya tobat. Sebesar apapun dosamu, biar tadi raja riba, akan dihapus oleh Allah. Sehingga tidak kita bawa lagi. Raja judi akan berakhir kisah dunia itu. Diampuni oleh Allah. Bahkan nanti masuk wilayah mahbubiyah. Dicintai oleh dari pendosa, dicintai. Dianggap sebagai orang muttaqin. Orang bertakwa kan bukan saja orang yang beramal baik. Tapi ternyata, walladzina idza fa'alu fahisyatan. Dia melakukan banyak kesalahan, kekejian. Tapi dia kembali kepada Allah. Sudah bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Maka jadilah Anda orang dicintai oleh Allah.